Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa ya. Oke. Mudah-mudahan nambah personil ya, nggak kayak 13 gitu terus ya, gitu. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah siang ini kita akan belajar, kita akan membahas tentang LKPD, evolusi 3 sama evolusi 4 ya. Nah, ada kuisis mutasi, sudah sepakat ya kita kuisisnya di awal pertemuan. Oke ya? Ya, bisa langsung ya? Bisa langsung ya, saya share sambil masuk, sambil menunggu yang lainnya, di-share dulu kuisis ya. Kuisisnya. Oke. Ya. Kuisisnya. Ya. Nanti dicari yang terbaik ya. Terbaik itu cuma satu, mohon maaf. Ya, yang terbaik ya. Oke. Ayo, aduh koneksi internetnya rada error nih. Ya. Klasik. Sebentar, kita lihat yang klasiknya tampil semua nggak? Oke, show meme, show leaderboard, time. Oke. Ya. Ya, silakan join myquiz.com. Join myquiz.com, enter join kode 681281. Ini bisa di-share nggak ya? Copy link kemana nih? Ada keluar di chat ya? Ada. Ya, sip. Ya. Oke, join myquiz.com 681281. 681281 baru Siti Khofifa yang pertama. Ayo yang lainnya. 681281. Ya, ada Miftah, sip. Baru 2. Total partisipan di sini ada 18. Ya. Join myquiz.com 681281. Witri udah masuk, Badar masuk. Ibu, linknya nggak ada. Oh, linknya di chat baru nggak ada. Bu, tadi keluar terus. Oh, gini aja, buka Google, quizzes gitu aja. Join myquiz.com. Oh, diulang aja ya, di chat ya. Iya, Bu. Iya, sip, ya. Nah, itu udah keulang belum? http _quizzes.com, join, tanda tanya GC 681281. Ya. Join myquiz.com 681281, baru 8 orang. Vina, Biulan udah masuk. Ya. Badar, Silvani, Gina, Siti Hovifa, Miftah, Witri. Oke, yang lain. Ada Lia udah masuk, oke? Ya, Nabila udah masuk. Ya. Hayu, 681281 Isma masuk, oke. Ya, ada Raisa sama siapa tadi? Suhan. Ya, Ayu masuk, oke. Yuk. Baru 14 orang. Ibu, linknya di mana? Oh, linknya di chat. Kelihatan di chatnya nggak? Amel masuk ini di apa? Nggak ada, Bu. Ya itu, sekarang udah kelihatan? http quizzes.com 681281.
Udah kelihatan di chat? Udah kelihatan? Baru 15 orang. Joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Ya, Salma masuk, Nurmilah masuk, Sri Nurmilah maksudnya. Ya. Joinmyquiz.com 681281 kurang 2 lagi ya. Siapa yang 2 ini? Adi. Oh iya, Adi kemana? Di, kamu kemana, Di? Ntar Singabun. Oh iya. Ke Genteng dulu, Di. Ke Genteng dulu ya. Banyak iklan. Diajak deh yang di itu. Udah? Ayo Adi sama ya, ada 3 lagi nih yang belum masuk nih. Ayo masuk Zoom. Kita kuisis dulu. Ya, babnya mutasi ya. Nanti kalau mengerjakan nggak usah buru-buru ya. Oke, Nazla sudah masuk. Nanti mengerjakannya satu soal itu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Jadi nggak usah buru-buru. Soalnya biasanya kalau yang buru-buru udah tertinggi tiba-tiba ada yang nyalip gitu. Ya, Adi udah masuk 19 kurang. Loh, partisipan 8 tapi udah ya kita mulai aja ya. Partisipannya 18. Ada yang double kayaknya. Oh iya, kan tadi ada yang berdua ya. Berarti harusnya 20 lebih ya. Sudah? Bisa dimulai atau ada yang masih belum? Halo? Sudah? Sudah ya? Hah? Sudah ya? Siap ya? Siap ya? Bis yang udah masuk keluar bahaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Apa ini sih? Kerjakan pelan-pelan ya. Ibu sholat dulu ya.
Kena naon? Naon? Internetnya Kena ada. naon kuis keluar. Enggak, bentar. Iya, internetnya error yang di sini. Tadi di-share lagi ya, masih ada ya. Kuisisnya ya. Ya, kuisisnya bentar. Di-share lagi. Ada kuisisnya? Masih ada? Ada. Oke, udah semua kah? Salma belum beres ya? Salma belum beres ya? Salma bisa diterusin? Ferdi mau ngisi nggak? Salma? Ada Salma, sayang? Udah Bunda, udah beres. Oke, oh ya sudah. Oke ya, kita end ya. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi yang dapat siapa? Wow, Badar. Wow, Badar cuma salah satu. Badar salah ya. Ditunggu Iya. Hei, kalian emangnya hadiahnya apa? Minta ngaliwat. Pengen ngaliwat. Iya. Orang hadiah apa? Enggak, kata anak muda tuh, ngaliwat di mana? Ya, Badar selamat ya. Yang lainnya kurang ya. Dikasih pulsa. Kurang ini ya, kurang apa sih namanya? Bentar, anak bunda lagi nanya. Oke, kurang teliti gitu ya. Oke, boleh ngomong dong, Badar, gimana tips triknya? Nggak ada tipsnya, Bu. Oh, udah dari sononya gitu. Oh, nggak tahu ya. Gini ya, jadi sekarang Bunda kasih tahu ya. Jadi kalau yang namanya tes kayak gini, faktor utama itu adalah bukan ini sebenarnya, adalah keberuntungan. Jelas? Jelas ya. Nanti kalau misalnya pas UTBK, kalian harus memohon kepada Allah biar beruntung banget gitu. Ya. Oke ya. Oke, maksudnya jadi faktor keberuntungan saya yakin semua pasti bisa, cuman faktor keberuntungan. Maka yang pertama itu adalah doa. Ya, doa. Jadi kalian udah usaha, udah selalu belajar, kemudian doanya harus tambah getol gitu. Ya, oke. Selamat Badar. Nanti Badar ditunggu ya Japri ya ke Bunda ya. Iya, Bu. Iya, pokoknya Ngaliwat. ada sesuatu aja. Oke, berarti ya. Ya, berarti kalian harus lebih semangat lagi nanti di hari Rabu depan kita ada kuisis evolusi. Kalau kuisis evolusi jelas akan dilaksanakan terakhir, maksudnya akhir ya. Karena apa? Karena hari evolusi Rabu depan kita masih bahas evolusi. Ya, nah nanti pas evolusi itu ada 5 soal aja, ya, 5 soal. Makanya hati-hati, satu soalnya 2 menitan dan ada satu soal yang 3 menit. Itu kenapa banyak? Karena ada hitung-hitungan. Jadi evolusi nanti ada kayak genetika, hitung-hitungan gitu. Iya, ya, itu malah joget-joget. Siapa yang joget-joget? Langsung deh. Oke, kita mulai ke video LKPD yang ketiga ya. Share dulu videonya. Ya. Bentar. Oke. Kita bahas dulu ini ya. Fenomena. Kelihatan ada suaranya? Ada suaranya? Ya. Ada Ibu. Hah? Belum ada Ibu. Oh, dari tadi. Sekarang udah ada? Belum. Oh, belum. Belum ya? Belum, berarti coba share screen, share sound ya. Ya.
Kalian anak saha. Itu usaha. Udah ada? Fenomena teori evolusi, adaptasi, Udah? dan seleksi alam. Oke, disimak Ya. baik-baik ya. Ya, sip. Yang akan kita bahas kali ini adalah fenomena evolusi, yaitu adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang tidak dapat adaptasi dengan lingkungannya atau tidak bisa adaptif, maka akan terseleksi oleh alam sebagai lingkungan. Organisme yang dapat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan hidup dan berkembang biak sehingga populasi bertambah. Contoh fenomena seleksi alam dan adaptasi ini adalah perubahan jumlah populasi pada ngengat atau biston betularia di Inggris. Nah, ini adalah gambar dari biston betularia. Ngengat biston betularia terdapat dua macam, yaitu ngengat warna cerah dengan ngengat warna gelap. Sebelum terjadi evolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat warna cerah lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Sebelum revolusi industri, lingkungan, pohon dan bunga-bunga berwarna cerah, sehingga ngengat berwarna cerah lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya. Oleh karena itu, ngengat warna cerah jumlahnya lebih banyak. Namun sebaliknya, ngengat atau biston betularia berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsa atau predator, sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Nah, sekarang kita menceritakan sesudah revolusi industri. Sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga berwarna hitam sehingga berwarna gelap semuanya. Ngengat berwarna gelap atau biston betularia berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibanding dengan ngengat berwarna cerah. Ngengat berwarna gelap tidak mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlah populasinya makin banyak dan bertambah. Namun sebaliknya, yang terjadi pada ngengat berwarna cerah setelah revolusi industri mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi oleh alam. Nah, demikian tadi materi tentang fenomena. Oke, kita ke bukti evolusi ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi mekanisme evolusi, bukti-bukti evolusi. Oke, disimak baik-baik ya.
Yang akan kita bahas kali ini adalah bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu satu, peninggalan beberapa fosil. Bukti yang kedua adalah adanya homologi dan analogi. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Bukti yang kelima, adanya perbandingan fisiologi. Yang keenam, buktinya adalah petunjuk secara biokimia. Dan bukti yang ketujuh, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fosil. Kalian tahu nggak apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil kita sebut sebagai paleontologi. Satu-satunya fosil yang lengkap itu adalah fosil kuda. Kita lihat ya pada gambar. Jadi gambar pertama itu adalah kuda Hyracotherium dengan tinggi 0,4 meter, jarinya ada 5. Kemudian pada akhir Eosin ada kuda Mesohippus, itu jarinya ada 3, tingginya 0,6 meter. Kemudian ada kuda Meryhippus pada pertengahan Meosin, itu jarinya 3. Kemudian ada kuda Pilohippus, itu jarinya 1. Dan yang terakhir yaitu pada zaman Pleistosin ada kuda modern Equus, itu jarinya 1 dan tingginya 1,6 meter. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah homologi dan analogi. Apa itu perbedaan homologi dan analogi? Homologi adalah bentuk asal sama, fungsinya berbeda. Contoh dari homologi, organ yang merupakan homologi adalah tangan manusia, homologi dengan kaki depan kuda, homologi dengan kaki depan kucing, sayap burung, kaki depan buaya, dan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah kebalikannya. Analogi adalah bentuk asal berbeda, fungsinya sama. Misalnya, mempunyai fungsi yang sama-sama untuk terbang. Sayap serangga analogi dengan sayap burung. Keduanya untuk terbang ya, karena sayap untuk terbang. Asalnya berbeda karena serangga merupakan avertebrata, sedangkan burung merupakan golongan vertebrata. Contoh lain adalah adanya sayap kupu-kupu analogi dengan sayap kelelawar. Nah, bukti yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Kita lihat ya, di situ gambar embrio dari beberapa hewan multiseluler dan termasuk manusia. Hewan multiseluler mengalami embriogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan embrio dimulai dari zigot sampai embrio, dan terdapat persamaan atau mirip. Jadi kita tidak bisa membedakan ya, mana yang merupakan ikan, salamander, kura-kura, ayam, bahkan sampai manusia. Nah, perkembangan individu mulai dari dibuahinya sel telur sampai individu tersebut mati kita sebut sebagai ontogeni. Sedangkan sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup disebut filogeni. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat. Nah, selanjutnya bukti evolusi selanjutnya adanya variasi individu. Variasi individu dalam satu jenis dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanan. Variasi individu dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Adanya variasi tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul.
Selanjutnya, dapat menghasilkan keturunan yang semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Bukti evolusi selanjutnya, kita akan membahas perbandingan fisiologi. Perbandingan fisiologi yaitu aktivitas fisiologi pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tinggi yang terjadi di dalam sel memiliki kemiripan atau kesamaan seperti respirasi sel, pembentukan ATP untuk kegiatan sehari-hari. Bukti evolusi selanjutnya, kita akan membahas petunjuk secara biokimia. Salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan atau hubungan kekerabatan adalah dengan uji presipitin. Adanya presipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen antibodi. Jadi, semakin banyak presipitin atau endapan yang terbentuk, maka semakin jauh kekerabatan atau hubungan kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup. Aku ingin menjadi seperti idolaku. Bukti fosil selanjutnya, bukti evolusi selanjutnya adalah adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Merupakan alat tubuh yang sudah tidak digunakan, akan tetapi masih ditemukan. Contohnya adalah yang pertama tonsil atau amandel, dibentuk oleh jaringan limfe sebagai antibodi tubuh. Yang kedua adalah kelopak mata ketiga pada manusia. Yang ketiga rambut penutup tubuh. Jadi sebenarnya kita sudah tidak perlu rambut karena sudah bisa mengeluarkan keringat. Yang keempat itu ada rongga sinus ya. Kemudian yang kelima adenoid, itu jaringan terletak di dinding posterior faring untuk pertahanan tubuh. Yang keenam itu tulang ekor mengalami rudimenter atau mereduksi atau mengecil. Yang ketujuh ada gigi molar atau geraham. Dan yang kedelapan ada appendix atau usus buntu, bagian penting penghasil selulase ketika dulu manusia memakan tumbuhan. Nah, demikian tadi materi tentang bukti evolusi. Selanjutnya kita akan membahas Oke, sudah ya. Ya. Sudah, kalian sudah melihat video? Sayang kucing. Oke, ada kucing tetangga ke sini, jadi berisik banget. Oke, kalian sudah melihat video tadi? Kita share dulu LKPD-nya yang ketiga. Ya, sudah kelihatan di layar LKPD yang ketiga? Sudah kelihatan? Sudah? Kelihatan. Oke, siap Siti, siap Opi. Oke, seperti biasa kalian membuat rangkuman setengah halaman untuk satu video, jadi 2 video 1 halaman saja. Rangkumannya udah keren-keren, terima kasih ya. Oke. Kemudian kita bahas dari nomor 1. Nah, tadi kita bahas yang video yang terakhir dulu, yaitu bukti evolusi. Itu salah satunya ada fosil. Ada yang tahu nggak fosil itu apa? Wah, Adi gambarnya ngengat. Adi, fosil itu apa, Di? Jadi apa sih kayak peninggalan-peninggalan gitu. Ya, sisa apa? Sisa tumbuhan. Udah yang tertimbun. Oke, Opi setuju nggak? Oke, ya.
Berapa juta ya, puluh tahun ya, juta. Oke, oh, Pi, fosil itu apa, Pi? Sisa? Setahu aku fosil itu Mm-mm. adalah sisa tulang belulang Iya, apa ya? tertimbun. Timbun lama Ya, ratusan. beribu tahun. Oke, sip, betul ya. Bu. Jadi, ya, fosil apa? Sayang? Sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup Ya. yang menjadi batu atau mineral gitu, Bu. Oke, sip, betul. Mineral. Ya benar, iya kan jadi unsur, iya unsur kimia, oke benar. Jadi sisa tumbuhan betul semua ya, pokoknya sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu boleh ya. Oke, yang sudah tertimbun ratusan tahun gitu ya, boleh. Nah sekarang kita lihat, ini yang ditampilkan fosil kuda gitu ya, fosil kuda. Kenapa? Karena fosil kuda ini yang paling lengkap. Ya, jadi fosil kuda ini adalah fosil yang paling lengkap. Dia itu ada dari kuda yang tingginya cuma 40 cm, 0,4 meter di zaman Eosin ya, berarti segede kucing, lebih gede dikit gitu ya. Kemudian ada sampai sekarang kuda yang sekarang itu adalah kuda Equus ya, pada zaman Pleistosin. Nah, sekarang kita lihat kalau berdasarkan gambar aja ya, berdasarkan gambar, gak usah ngelihat teori macam-macam. Berdasarkan gambar kalian perhatikan antara gambar Oligocene dengan Oligocene dengan Pleistosen. Jadi bedanya apa? Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Oke, aku. Yang ngomong aku siapa? Siapa? Sri. Oh, Witri, oke. Oke, ya Witri silakan jawab. Witri ya. Ya. Pleistosin memiliki sekitar 1,6 meter kaki. Ngambil anak bawang goreng selendingnya. Sri, speakernya tolong matiin dulu sayang. Bentar Fitri. Sri, speakernya matiin dulu. Halo, Srinya kayaknya nggak sadar ya. Sri. Tanpa gula. Tanpa gula. Bentar Fitri. Sri. Oh iya. Sri, speakernya matiin dulu sayang. Halo, Sri. Ya. Iya. Bodas. Gula bodas. Sri, halo. Iya, sebelah. Oh. Sri, ya udah dimatiin, silakan Witri. Sri. Oke, Witri, gimana bedanya Pleistosen dengan Oligocene? Kalau kuda zaman Pleistosen tingginya 1,6 meter, terus kakinya cuma satu jarinya. Ya. Kalau kuda zaman Oligocene jarinya ada 3, tapi tingginya 0,6 meter. Oke, ya 60 cm ya. Jadi ada yang lain nggak mau ditambahkan? Cocok semua ya sama jawaban Witri ya. Jadi nanti tinggal nanya Witri kalau bingung ya. Oke. Jadi benar. Nah, sekarang pertanyaannya kedua nih. Pertanyaan kedua buat Miftah deh. Mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi? Tadi udah diungkapin ya tadi sama Ibu. Kenapa? Ya, Karena kenapa? lebih lengkap, Bu. Iya, betul. Karena fosil kuda lebih lengkap, jadi menggambarkan gimana terjadinya perubahan. Terjadinya evolusi. Sudah ya? Jadi nomor 1 beres ya, dijawab oleh Witri dengan Miftah. Oke. Sekarang kita beralih ke ini ya, bukti evolusi yang lain itu ada homologi, analogi. Nah, sekarang kalian boleh tulis atau dengarkan baik-baik ya. Beda antara homologi sama analogi. Ada yang bisa? Aku, Bun. Oke, sip. Adi, apa bedanya homologi dan analogi? Jadi kalau homologi itu bentuk fungsinya beda. Benar kan, Bun?
Kalau Ya. Analogi. bentuknya beda, tapi Ya. fungsinya sama. Ya, betul. Contoh itu kayak tangan manusia sama tangan kucing Ya. kayak gitu. Fungsinya kan beda. Mm. Terus kalau analogi, contohnya saya pada hewan yang bisa terbang. Kan bentuknya beda nih antara kelelawar sama burung, tapi sama-sama buat terbang kayak gitu. Oh gitu, oke, thank you. Ada yang mau mengulang? Sri mungkin, Sri. Sri sekarang boleh ngomong loh. Sri, ada yang mau ngulang? Oke, boleh Opi. Apa bedanya homologi sama analogi, sayang? Kalau homologi itu mempunyai dasar yang sama, kalau analogi itu punya fungsi yang sama. Oke, sip, bagus. Ya, jadi yang satunya kamu hafal, yang satunya pasti kebalikannya. Sekarang contoh dari homologi. Tadi Adi juga udah ngomong. Homologi contohnya apa? Opi. Homologi teh Ya, contoh, iya. Iya, contoh. Enggak putus-putus, jelas kok. Contoh. contoh homologi. Iya, ya. Contoh homologi itu kayak apa ya? Yang terbang? Oh, bukan. Tangan manusia. Terus Oh iya. tangan manusia. Kemudian ada kaki depan kuda. Jadi harus kaki depan ya. Tadi Adi udah menyebutkan. Jadi harus kaki depan. Kaki depan hewan yang berkaki 4. Jadi bukan kaki aja tuh. Ya. Jadi harus kaki depan kuda, kaki depan buaya, kaki depan kucing boleh. Ya, betul, sama. Jadi bagiannya tuh sama. Kemudian ada sayap burung. Ya, kan buat terbang, tapi bagiannya sama, bentuknya maksudnya asalnya sama. Kemudian kalau di ikan itu ada paus, ya, sirip. Bagian sirip, jelas ya? Oke. Nah, sekarang yang contoh dari analogi boleh diungkapkan, Silvani. Ya, Silvani contoh dari analogi. Tadi Adi juga udah ngomong. Vinanya nggak kelihatan, soalnya yang kelihatan Silvani. Oh ya, Vinanya langsung kelihatan. Contoh analogi apa? Tadi sama-sama buat apa tadi? Ini ngomong, ini speakernya belum, speaker. Speakernya belum. Iya, speakernya belum saya. Speaker. Apa, Bu? Oh ya, contoh analogi. Sama-sama buat terbang, apa? Sayap. Ya, sayap. Ini, Bu, buat ini. Sayap burung dengan sayap burung sama sayap serangga. Iya, sayap burung sama sayap serangga. Oke, kan sama-sama buat terbang. Kenapa disebut asalnya berbeda? Boleh dibantu Raisa? Raisa tuh cantik banget ya. Raisa, apakah bersuara? Raisa? Nggak ada ya? Ada ini? Iya, Ibu, maaf. Oke, oke. Raisa, contoh dari analogi, tadi kata Vina sama Silvani itu sayap burung dan sayap serangga. Kenapa disebut analogi? Kan fungsinya sama, terus asalnya berbeda gimana? Alasannya? Bentar. Ya. Ya? Iya, Raisa? Kenapa disebut analogi sayap burung dengan sayap serangga? Fungsinya sama-sama buat? Oh, ini Raisa. Nah, ya, mikrofonnya belum diaktifin. Ya. Mikrofonnya belum diaktifin. Ngomong tapi mikrofonnya masih. Raisa, mikrofonnya belum diaktifin.
Ya, kayaknya ada masalah dengan sinyal mungkin ya. Ada yang bisa bantu? Miftah, alasannya apa Miftah? Analogi dengan homologi. Analogi, sayap burung ya, sayap burung. Kan kalau analogi itu fungsinya yang sama, Bu. Nah, benar, asal sama-sama terbang kan? Sama burung, kenapa berbeda? Karena serangga itu termasuk golongan apa? Avertebrata. Iya. Oke, sedangkan burung termasuk golongan kebalikannya. Apa? Iya, Brata. Iya, vertebrata. Jelas ya, jadi alasannya itu ya. Jadi kalian hafalkan satu, maka yang satunya adalah kebalikannya. Oke, nah sekarang yang nomor 2, saya minta yang jawab Badar. Badar, ada Badar? Badar? Ya, ada Bu. Ya, sip. Badar nomor 2, ya, menurut kamu apa? Analogi atau homologi? Antara apa tuh? Gambar apa sih itu? Menurut Badar mah analogi, Bu. Analogi dari antara sayap apa ini? Sayap kelelawar. Ya, sayap burung dengan sayap kelelawar itu analogi. Alasannya kenapa Badar? Karena fungsinya kan sama untuk terbang. Kalau asalnya berbeda karena kelelawar itu mamalia, sedangkan burung aves. Oke, boleh gitu bilang. Tapi padahal sama-sama vertebrata ya. Sama-sama vertebrata ya. Nah, Iya. ini kenapa dimunculkan soal nomor 2? Ini adalah contoh soal UTBK. Ya. Jadi kalian bisa bayangin ya. Jadi kalau soal UTBK itu adalah soal yang sebenarnya mudah, tetapi ada jebakan di situ. Jadi masih ada perdebatan di antara guru biologi juga ya, bahwa ini termasuk homologi atau analogi gitu. Kalau kalian nanya sama saya lebih milih yang analogi seperti Badar. Ya, karena tadi fungsinya sama-sama buat terbang, sedangkan untuk kelelawar dia juga mamalia dan burung itu aves. Selain itu juga, nah bagian ini loh, kalau di Sunda mungkin bilangnya jangjang ya, bagian pectoralis. Jadi kalau burung itu berasal dari pectoralis, sedangkan kelelawar enggak. Ya, kelelawar itu hampir seluruh tubuhnya dia seperti apa ya, bersayap gitu. Gitu ya. Tapi kemarin ada yang bilang, Ibu saya suka yang homologi. Kenapa? Karena asalnya sama vertebrata, fungsinya beda Bu. Kelelawar mah buat gantung gitu ya. Gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu ya. Boleh aja. Jadi boleh homologi atau analogi, tetapi kalau ngikut Ibu ya analogi. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita ke video yang pertama tadi. Ini ngomongin tentang ngengat. Nah, berhubung yang punya profil ngengat adalah Adi, maka Adilah yang akan menjawab nomor 3. Silakan Adi. Ya, Adi tidak memunculin ya. Pertanyaannya itu adalah menceritakan tentang ngengat Biston bitularia yang terjadi di Inggris, revolusi industri. Jadi sebelum jadi gambar tersebut itu ngengat ya, ngengat terang sama yang ngengat gelap. Nah, jadi sebelum di Inggris itu lingkungannya seperti pohon, seperti yang kayak gitu, pokoknya itu tuh cerah gitu. Nah, jadi yang ngengat warna cerah itu kan ibaratnya mah kayak lebih adaptasi gitu ya, adaptif gitu. Nah, jadi tidak kelihatan sama predator atau mangsa. Jadi yang ngengat cerah itu lebih lebih bertahan hidupnya, enggak terseleksi oleh alam. Baliknya setelah revolusi industri yang lebih adaptif itu yang warna gelap karena lingkungannya udah tertutup sama apa tadi teh? Pokoknya udah gelap. Jelaga, iya. Yang lebih adaptif warna gelap kayak gitu. Ya. Ya, benar banget udah sempurna jawabannya gitu ya.
Nanti boleh minta jawabannya ke Adi ya. Ya, cuman pertanyaan Ibu sekarang gini. Menurut kalian ini membicarakan teorinya siapa? Teori evolusinya siapa? Darwin atau Lamarck? Kalian masih ingat dengan SD? Darwin. Oke. Kenapa Darwin? Ya, karena itu tentang Seleksi alam. Iya, pintar, kompak semua ya, tentang seleksi alam. Jadi SDAL, seleksi alam punyanya si Darwin. Adaptasi punyanya Lamarck. Jelas ya. Jadi nomor 3 sudah dijawab oleh Adi. Nanti boleh minta jawabannya kalau masih kurang ya, masih kurang. Jangan lupa ditulis refleksinya ya biar nilainya sempurna. Oke, kita lanjut ke ini ya. Lanjut ke LKPD yang keempat ya, yang keempat. Kita stop share dulu. Ya, kita share ya. Kita nonton dulu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ini dulu, praktikum yang akan kalian lakukan, ya, praktikum yang akan kalian lakukan. Udah dibentuk ya, anggotanya udah ya. Makasih ya, ya sudah dikirim ya, ya sudah dikirim ya, terima kasih. Oke, kita mana sih? Nah ini praktikum ini. Nanti videonya bisa ditonton lagi. Ibu akan menjelaskan dari apa? Nggak usah nonton video, tapi dijelaskan seperti ini aja. Dapat menghitung waktu. Nah, praktikum ini ingin membuktikan tadi teori dari yang seperti menggambarkan Biston Bitwaleria ngengat tadi. Jadi praktikum ini berbasis STEM ya. Seperti biasa, STEM itu adalah Sains, Teknologi, Engineering, Matematika. Maka nanti laporan praktikumnya harus disertakan kolom ini ya. Tabel ini. Kalian boleh mencontek persis apa yang sudah Ibu omong di video atau kalian buat sendiri boleh. Ya, kata-katanya buat sendiri. Nah, kemudian sekarang kita lihat alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Ya, alat bahannya ini perhatikan. Jadi, ini ada potongan kertas, ada daun kering, ada apa? Diperbesar dulu ya. Ada potongan kertas, daun kering, ada daun hijau, sama mahkota bunga. Nah, kalau kemarin ada yang bilang, Ibu saya nggak dapet bunga gitu ya, gimana kalau diganti dengan kertas berwarna? Boleh. Intinya adalah, terus ukurannya juga nggak harus setengah sentimeter ya, setengah sentimeter persegi ini nggak usah. Jadi yang penting ukurannya sama semua. Jangan ada yang gede, jangan ada yang kecil gitu. Jadi ya boleh. Jadi pilih salah satu. Bukan pilih salah satu, empat-empatnya harus ada. Cuman kan ya empat-empatnya harus ada. Cuman kemarin ada yang bilang, Bu saya nggak tega metik bunga gitu. Ya, jadi akhirnya di inisiatif boleh nggak saya pakai kertas berwarna? Boleh. Ya, pokoknya nanti harus ada warna putih. Ini mewakili warna coklat gitu ya. Kalau bisa mau pakai daun gitu ya, tapi kalau nggak ketemu ya udah gitu, pakai warna coklat boleh. Kemudian ini mewakili hijau ya. Nah ini yang bunganya boleh warna-warni, boleh satu warna kamu pilih. Misalnya mau merah, kuning, pink atau putih atau jangan putih mah udah ada kertas putih. Jelas ya? Jelas? Oke. Nah, jumlahnya masing-masing adalah 50. Ya, jumlahnya masing-masing 50. Kemudian kalian siapkan kayunya nggak usah sebagus ini ya, ini mah Ibu ngedownload di internet ya. Oke, jadi kayunya itu yang untuk pembatas aja, kemudian ada tali rafia dan ini ada stopwatch-nya boleh diganti dengan HP. Ya, oke. Nah, kemudian cara kerjanya, nah di sini ukurlah lapangan rumput, kalian cari lapangan rumput boleh atau lapangan yang nggak ada rumputnya atau yang dominansinya bukan rumput juga nggak apa-apa. Yang jelas lapangan seluas 1 meter kali 1 meter. Ya, kemudian dipasang pembatas kayu tadi dan kemudian kasih tali rafia. Jadi bentuknya kotak gitu. Nah, catat warna dominan lapangan. Misalnya kalau rumput berarti warnanya hijau. Itu ya. Oke, kemudian campur tadi potongan kertas, daun, bunga gitu ya. Kalian taburkan merata.
Ya, kalian taburkan, kemudian satu orang nyemplung ke situ, masuk ke situ dan mengambil. Mengambilnya, Bu harus satu-satu, ya bebas. Kan ibaratnya orang yang masuk ke situ itu diibaratkan sebagai predator. Gitu, ya, sebagai predator. Jadi ngambilin, setelah diambil dihitung. Nah, dihitung nanti ada tabelnya ya. Hitung jumlah awal kan 50, terambilnya berapa, kemudian nanti sisanya berapa. Nah, itu orang yang pertama. Kemudian setelah dihitung, yang diambil orang pertama itu dimasukkan lagi ke lapangan itu, ke kotakan itu. Ya, setelah dimasukin lagi, nanti orang kedua melakukan hal yang sama, mengambil. Nah, ingat, ngambilnya di waktu cuma 1 menit saja. Ya, jadi ngambilnya cuma 1 menit saja. Oke, nah sekarang kita bisa melihat ini, nah ini tabelnya. Ya, nah ini tabelnya. Tabelnya itu awalnya adalah 50 semua. Jadi setelah diambil sama orang yang pertama, dikembaliin lagi. Supaya nanti orang kedua juga awalnya semuanya 50. Kalau misalnya kertas putihnya terambil 10, berarti ya tertinggalnya 40, tinggal dikurangin aja. Jelas ya? Nah, kemudian laporannya dilengkapi, dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mohon maaf, pertanyaannya sangat banyak, tapi ini adalah semua yang kalian lakukan. Jadi bukan pertanyaan teori gitu, enggak. Jelas ya? Oke. Nah, untuk ada pertanyaan enggak untuk praktikum? Jelas semua? Untuk laporannya, ya boleh Witri. Gimana? Oh sudah? Sudah. Kan kemarin saya udah ngelakuin Udah apa? tapi bunganya warna putih, cuman ada warna hijaunya gitu dari batang bunga. Iya, nggak apa-apa. Yang penting berbeda dengan kertas putihnya kan? Berbeda kan? Ya, nggak apa-apa. Bunganya, ya berbeda nggak apa-apa. Kan warna bunga sama kertas kan beda, ya nggak apa-apa. Warna putih nggak apa-apa. Nah, ya beda nggak apa-apa. Nah, laporannya ada 2 macam. Laporannya yang satu adalah laporan tertulis, ya. Laporan tertulis kalian boleh tulis tangan, boleh diketik, boleh dimodifikasi, boleh, ya. Nah, yang jelas untuk laporan tertulis ini nanti ada bab-bab yang harus kalian kriteria laporan ya, itu kan ada di Google Classroom ya, misalnya ada judul, tujuan gitu ya, semuanya ada, dan itu di-upload di Google Classroom bagian kolom praktikum masing-masing anak. Gitu ya, masing-masing anak, jelas ya. Nah, laporan yang kedua itu dalam bentuk video, apa yang telah kalian lakukan, atau dalam bentuk foto yang divideokan boleh, kemudian di-upload di channel YouTube kelas atau salah satu dari anggota. Jadi nggak semuanya, salah satu aja. Jelas ya? Kemudian linknya seperti biasa masukkan ke GC. Kalau pengen nilainya cepat, maka silakan di Japri. Ya, karena mohon maaf Ibu nggak selalu mengoreksi langsung GC-nya ya, Google Classroom-nya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke yang video selanjutnya, spesiasi ya, spesiasi. Mana sih? Oke, ini spesiasi. Work. Penyebab Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi spesiasi, isolasi, reproduksi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah spesiasi. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi diawali dengan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.
Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu gen. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu makhluk hidup dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Awalnya, individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat berjauhan secara geografis sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru, menghasilkan spesies yang baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Jika suatu saat keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Nah, inilah yang kita sebut dengan isolasi reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barrier atau penghalang. Penghalang atau barrier dapat merupakan keadaan geografis seperti jurang, lautan yang luas, gurun, dan gunung yang tinggi. Individu-individu satu spesies yang terpisah disebut alopatrik. Nah, kita bisa melihat di gambar ya, karena adanya isolasi geografis maka menyebabkan individu itu terpisah disebut alopatrik. Sedangkan individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi, terbentuknya spesies baru, dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan, kita sebut sebagai spesies simpatrik. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Penyebabnya yang pertama adanya isolasi ekologi. Isolasi ekologi adalah isolasi karena menempati habitat atau tempat hidup yang berbeda. Penyebab yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim adalah isolasi akibat berbeda waktu pemasakan atau pembentukan gamet. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku adalah isolasi akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Penyebab yang keempat adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik adalah isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Penyebab yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet adalah isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Dan penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang keenam adalah terbentuknya bastar mandul, yaitu keturunan yang steril. Contoh, perkawinan antara kambing dan biri-biri menghasilkan keturunan yang steril. Oke, demikian tadi materi tentang penyebab. Oke, sudah. Ya, kita langsung membahas LKPD evolusi 2 ya. Oke. LKPD evolusi evolusi 4 maksudnya. Ya. Ya, sudah terlihat di layar? Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, oke, sip. Kita akan bahas yang satu nih ya. Nggak usah tahu teori yang tadi diungkapkan di video. Kita lihat aja di gambar nih ya. Perhatikan gambar di bawah ini.
apa sih yang membedakan antara allopatrik spesies ya, spesies allopatrik dengan spesies simpatrik? Nih lihat di gambar aja. Ini tadinya hijau nih. Terus pas allopatrik itu hijau ini ya, jadi ada hijau muda, berarti terbentuk apa gitu ya? Karena adanya apa gitu ini. Jelas? Siapa yang mau ngomong? Mewakili siapa yang mau ngomong? Amel, ada Amel? Amel? Atau Sri Nurmila? Amel, Gina mana Gina ya? Gina biasanya muncul di sini nih. Gina nggak ngaktifin ini kamera. Ayu? Ya sudah, berarti terpaksa ya yang ada aja di sini. Di sini adanya Vina, Silvani, Miftah, dan Badar. Yang terpampang di sini. Yang Abi gak disebut, Bu? Iya, Vina, Silvani. Kan tadi bilang Vina, Silvani, Miftah, Badar. Siti Opipanya mana, Bu? Siti Opipa, Bu. Iya, sekarang muncul Siti Opipa. Jadi Badarnya keluar. Ini Ibu cuma ngambil 4 orang soalnya. Coba sekarang digedein ya. Siti ada Adi sama si Opi ya, sama Opi. Oke, siapa yang mau ngomong ini nih, gambar ini nih? Ngomong sesuai gambar aja. Ngomong sesuai gambar aja. Siapa? Mau nyobain? Itu tuh yang di tengahnya ada apa sih, Bu? Iya, ada apa coba? Gambar apa coba ini, Sil? Bener kamu, Sil? Batu berdiri. Iya. Gunung, Bu. Gunung, bener gunung. Oh, Tapi nggak apa-apa, kelas lain juga bilang gundukan batu. Iya, nggak apa-apa itu. So, ngomong, ayo. Ada spesies, kemudian kena apa ini? Ada apanya? Ada apanya gitu? Ya? Pemisah. Oh, tadi siapa yang ngomong? Miftah terusin dong, Miftah dong. Biar cepet beres. Ayo, udah sore loh ini. Ya, jadi gimana? Ada spesies. Terus? Terus ada pemisah. Pemisahnya apa tadi? Gunung, bukit boleh. Oke, terus menyebabkan terjadinya ini warnanya jadi hijau muda. Jadi terjadinya spesies yang terjadinya spesies baru. Pinter, terjadinya spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Ya, terjadinya spesies baru, ya spesiasi. Oke. Nah, itu yang allopatrik. Jadi allopatrik itu adalah, nanti bisa diulang ya. Oke, sekarang yang simpatrik menurut Miftah gimana? Miftah, yang simpatrik? Yang simpatrik ini hijau muda sama hijau tua jadi satu. Ya, Bu, itu mah nanti di dalam satu spesies ada spesies baru di dalamnya, Bu. Oke, jadi maksudnya gini, kan ini tadinya satu spesies yang sama. Terus karena ada barrier atau penghalang yaitu berupa gunung, menyebabkan ini terbentuk spesies baru. Terus nggak ketemu kan, mereka tuh LDR-an. Tiba-tiba harus diketemukan. Terus mereka pasti nanya tuh yang hijau tua, siapa lo gitu, ngerti nggak? Ya, jadi kaget loh, kok spesiesnya beda ya gitu. Padahal kita dulu satu spesies loh gitu kan. Nah, kira-kira kalau ini bisa kawin nggak? Bisa kawin nggak? Kalau udah beda spesies kayak gini bisa kawin nggak? Enggak, oke. Enggak, karena berarti ini akan terjadi apa? Isolasi reproduksi. Oke, terjadi reproduksi apa? Isolasi reproduksi. Bisa diulang sama Badar? Bu. Ya, ini apa? Simpatrik sama allopatrik. Oh, pengertiannya, Bu. Iya, boleh pengertiannya.
Kalau alopatik mah individu-individu satu spesies yang terpisah. Kalau simpatris, individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi dan hidup bersama lagi kembali dalam satu lingkungan. Oke, sip. Ya, jadi nanti nomor 1 tanya ke Badar. Tadi juga Miftah udah bagus ya jawabannya. Oke, nah sekarang kita ke nomor 2. Berarti nomor 2 siapa yang mau jawab? Badar lagi, Adi. Ini partisipannya makin hilang. Kemana kalian ya? Pada gak ada sinyal, Bu. Oh, gitu ya. WC, Bu. Iya. Itu mau Vina kali. Iya. Ya, siapa ini? Ayu bisa nggak? Sinyalnya bagus nggak, Ayu? Ayu bisa ngomong? Gina, biasanya Gina on cam ya? Kemana nih Gina? Bunda, maaf. Iya, kenapa? Nggak apa-apa deh, yang penting ngomong aja. Suaranya putus-putus. Oh gitu, aduh padahal kita tetanggaan ya Gin. Iya, Bunda, aneh. Kayaknya HP Ginanya juga deh. Ke rumah Bunda aja. Iya, kenapa kamu nggak kesini aja Gin? Ya udah deh, nanti boleh tanya-tanya ya. Yang penting tahu ya. Yang penting dengar. Oke. Ya udah sekarang biar cepat selesai deh. Badar, kau jawab deh nomor 2. Nanti nomor 3-nya Adi. Ya, Bu. Oke, sip. Nomor 2. Spesiasi. Terbentuknya spesiasi atau spesies baru diawali dengan intrinsik, yaitu gen. Ya. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat. Suatu sifat yang berbeda dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau spesiasi. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, yaitu lingkungan. Awalnya individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut berpisah tempat, berjauhan sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke, sip, sempurna banget. Pokoknya nanti tinggal suruh Badar nulis aja di grup, nanti ditulis ulang ya. Oke, sekarang Gili, ya, sip ya, lebih mudah praktis. Oke, nomor 3 bagian Adi. Adi, mana kau? Adi, kau nggak ngilang kan? Adi? Ini Bunda. Iya, iya. Oke, Di. Nggak apa-apa, biar cepat selesai ya. Kita udah sore nih. Nomor 3, Di. Ya, ya. Tapi putus-putus ya? Enggak. Oh, ada putus-putus. Oh iya, putus-putus. Oke. Ya udah, terpaksa sekali penghormatan buat Badar nomor 3, Dar. Ya, Bu. Oke, ya, maaf ya. Oke, nomor 3. Faktor yang menyebabkan isolasi reproduksi, pertama isolasi ekologi. Yap, betul. Menempati habitat yang berbeda. Isolasi musim, berbeda waktu masakan atau pembentukan gamet. Yang ketiga, isolasi tingkah laku, berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Yang keempat, isolasi mekanik, bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Yang kelima, isolasi gamet. Gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Yang terakhir, terbentuknya bastar mandur atau keturunan steril. Contohnya ada perkawinan kambing dan biri-biri yang menghasilkan keturunan yang steril. Sempurna banget sih. Nanti tinggal nanya, tulis Badarnya di grup. Tinggal disalin. Thank you banget ya Badar ya. Oke, contoh yang lainnya juga kalau misalnya zebra dan kuda dipaksa kawin, kira-kira mau nggak? Enggak ya, karena enggak betul. Karena mereka beda spesies. Kalaupun dipaksa kawin nggak ada lagi yang lain, maka keturunannya adalah steril. Oke ya, jangan lupa refleksinya. Oke. Ya, alhamdulillah selesai. Oke. Berarti Adi nggak bisa moto ya, moto-moto kita. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Keluar aja, keluar. Kita on cam ya, karena yang bisa aja on cam. Opi, kemana kau? Ya, Opi ya. Iya. Charger laptopnya. Oh, iya. Opi bisa moto semua nggak? Bisa, Bu. Oke, sih, foto sih. Di foto pakai ini. Di foto pakai.
Iya. Bagus, kreatif di foto pakai HP ya. Oke. Ya, thank you. Thank you, Vina. Dari mana? Belum. Oke. Belum ini udah kehalangap bener. Tadi perasaan dari tadi juga udah. Ya, terima kasih. Ya, dah. Terima kasih Vina dan Silvani, kompak banget. Mista, thank you ya. Ini ditanya sama anak ibu, Mista di mana? Di konter ya, gitu. Ini anak ibu tadi, ya Fatih anak ibu kepo banget tadi ngeliatin. Oke. Oh, emang itu punya konter ya? Oke. Nanti bisa pesan-pesan ke Mifta ya. Oke, ya sip. Mifta, thank you. Badar, keren banget. Jangan lupa japri ya. Ada sesuatu pokoknya. Cuma sedikit. Makasih ya udah TP BKT. Ya, nanti bisa japri ibu. Iya. Makilin Badar ya, makilin. Kalau Vina nggak usah dijapri udah tahu. Ya, Opi, thank you ya, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah akhirnya Raisa cantik muncul. Hai Raisa. Oke, ke Amel gelap ya, selalu gelap ini. Amel, thank you. Gina, thank you ya. Nanti lain kali ke rumah ibu aja. Oke, Ayu, thank you ya. Kemudian tadi Adi, thank you ya. Ngilang semua nih kayaknya sinyalnya ya, memang rada bermasalah. Oke, di-upload di Google Classroom. Tadi jawaban Badar, mohon sekali disebarluaskan boleh gitu ya. Terima kasih. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Kemudian kita ketemu lagi di hari Rabu depan, kita kuisis lagi evolusi. Jangan mau Badar juara lagi ya, harus tumbangkan Badar. Dan buat Badar jangan mau ada orang lain ya. Nanti aku, Bu. Ya, sip, amin. Dan buat Badar jangan mau ada orang lain yang mengalahkan kamu. Oke, Seri, saya minta maaf, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Oh ya, tetap semangat ya. Itu guru lain ada yang protes nih, kalian kenapa sayang? Ya, tetap semangat, saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Oke, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Thank you ya. Ya, thank you ya.